Dan sebelum saya akan bertanya dan menggali lebih jauh kepada dua orang yang punya ilmu yang luar biasa di bidangnya masing-masing di depan kita saat ini, saya ingin sedikit menyatir bahwa ini luar biasa. Allah mentakdirkan suatu peristiwa yang mengguncangkan dunia. Bahwa dunia terbuka matanya, manusia terbelalak telinganya, telah terjadi suatu hal dari perkara yang tampaknya simpel, kecil, ya, dari virus corona yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tetapi guncangannya lebih dahsyat dari bom Hiroshima dan Nagasaki. Bom Hiroshima dan Nagasaki hanya menghancurkan, meluluh lantakkan sebagian kota di Jepang dan membunuh ratusan ribu barangkali orang, tetapi sekarang dengan makhluk Allah yang kecil itu, Masya Allah, Allahu Akbar, walillahilham. Jutaan orang terdampak dan sudah hampir mungkin lebih sejuta orang yang kembali ke rahmatullah. Ini luar biasa. Dan sayang sekali dari peristiwa besar ini menurut saya, dari hal yang kecil yang namanya corona, kita tidak mengambil hikmahnya. Kita menyalahkan suasana, keadaan. Dan jangan sampai kita menyalahkan takdir Allah yang datang pada kita. Baiklah, untuk itu marilah kita dengarkan apa sebenarnya yang terjadi ini. Ya, mungkin saya akan tanya ke Ustadz Somad dulu ya, Bang Sandi, boleh izin Bang Sandi? Ya, ya. Tajuk kita bangkit di saat sulit ala Ustadz Somad dan Bang Sandi. Nah, itu dari redaksinya Bang Ustadz Somad. Jadi nama Ustadz Somad dulu yang disebut. Ya, Ustadz, Masya Allah Ustadz, hati kita tidak bisa berbohong Ustadz. Terlalu prihatin. Saya terlalu sensitif dalam hal kebajikan sosial masyarakat, ya, bila kita lihat orang yang susah makan, orang yang tidak ada pekerjaan, ya, sedangkan kita masih bisa senang, kita masih bisa naik mobil dan sebagainya. Ustaz, mungkin Ustaz kasih pengantar sedikit, Ustaz. Ini ujian Allah, ini hikmahnya apa, Ustaz? Khususnya dalam hal coronavirus ini, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati sahabat saya, senior saya dari Yordan, Ustaz Febri. Kemudian abang kami berdua, Bang Sandi dan Pak Nur bisa punya kesempatan petang ini bisa ikut. Saya begitu melihat player iklan acara kita, apa sebetulnya nama acara kita ini? Soalnya pembawa acaranya dari Minas, kemudian yang punya acara dari Rumbai, bintang tamunya dari Panam. Jadi nampaknya orang baru. Bukan baru, Riau. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan berkah. Amin, untuk ya Pekanbaru, untuk Riau, untuk Indonesia, untuk dunia, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Saya merenung dari pertanyaan akhi saudaraku Ustadz Febri. Mungkin saya simpulkan 5. Yang pertama, menunjukkan yang sombong nggak bisa lagi sombong. Adik kuasa, power, adik kuasa super power yang hebat, ternyata luluh lantak hanya oleh musuh yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan makhluk sebesar nyamuk ataupun yang lebih kecil daripada nyamuk. Untuk dulu sebelum ada mikroskop, buli-buli itu mungkin orang Arab mungkin berkata, apa ada makhluk yang lebih kecil lagi daripada nyamuk? Di negeri Melayu mungkin orang Melayu tahu, ada yang lebih kecil daripada nyamuk, tungau kata dia. Ya. Makhluk kecil di sawah gatal kalau kena ke kulit. Tapi ternyata ada yang lebih kecil lagi daripada itu, yaitu corona. Meluluh lantakkan kehebatan, kekuasaan, jabatan. Kemudian nomor 2, orang kaya, pejabat, 150 keluarga besar istana Saudi Arabia mesti diasingkan ke Riyadh, ke Jeddah. Mesti mengikuti protokol kesehatan dunia. Betapa kita tahu hebatnya Saudi Arabia, kayanya, minyaknya, luar biasa. Tapi ternyata juga
ini menembus pintu-pintu yang begitu sulit, yang begitu hebat. Yang ketiga, bahwa disinilah terusik bagaimana sifat simpati tidak menyelesaikan masalah. Tapi ada yang lebih hebat daripada simpati, yaitu empati kita. Bagaimana kepedulian kita. Oleh sebab itu saya, sesuai dengan kemampuan saya, hanya menggerakkan jamaah. Kalau saya menggerakkan hati jamaah, Bang Sandi bisa menggerakkan kantong jamaah. Kalau saya hanya bisa mengajak jamaah untuk menangis, meneteskan air mata, akhirnya Bang Sandi dan Ustadz Febri, masjid kami, masjid yang kecil, mengajak jamaah supaya coba kita perhatikan tetangga kita, mana yang kesulitan, lalu kita kumpulkanlah pembagian, 3 kali pembagian. Tanggal 10 April untuk nyambut Ramadan, 10 Mei untuk persiapan Idul Fitri, 10 Juni itu untuk persiapan kalau wabah ini berkelanjutan, sehingga masyarakat semakin susah, semakin sulit, dan semakin lemah. Dulu beberapa bulan yang lalu kita dipisahkan dari masjid, jangan sampai hati jamaah itu putus dari masjid. Maka dia mungkin nggak bisa sholat ke masjid, tapi jangan sampai hubungan dia putus dengan masjid, maka mereka masih punya keterikatan, yaitu dengan dapat bantuan. Mudah-mudahan setelah suasana normal, mereka mau dan merasa dulu waktu saya susah, masjid loh yang nolong, masjid loh yang bantu. Nah, jadi membangkitkan semangat kebersamaan. Kemudian yang keempat, banyak hal-hal yang tak terduga, yang justru bisa beberapa hari ini kemarin saya streaming dengan masyarakat di Jerman. Sehari sebelumnya masyarakat Michigan, Amerika. Sehari sebelumnya dengan Jati, Jaringan Alumni Timur Tengah. Di sana ada Pak Anies Baswedan, hadir juga Pak Din Samsudin, lalu kemudian banyak tokoh-tokoh. Alhamdulillah yang sebelum ini kita sulit ketemu, dengan ini kita semakin akrab, semakin dekat. Mungkin wajah kita tidak bertatap muka langsung, tangan kita tidak bersalaman, tapi hati kita semakin dekat. Begitu juga petang ini dengan Bang Sandi, dengan Ustadz Febri. Saya tidak ketemu dengan Ustadz Febri ini setahun lebih. Dengan Bang Sandi juga lebih kurang begitulah. Karena April itu mudah kita mengingatnya. Ingat April, ingat pertemuan kita. Dan yang terakhir, yang kelima, kita semakin dekat dengan Allah. Kita semakin dekat dengan Allah. Saya, pribadi saya, hati orang lain saya tidak tahu. Tapi yang jelas sejak wabah corona ini saya semakin, saya pikir mati itu, dulu saya mati, ingat juga mati. Tapi hari ini melihat berita-berita, semakin rasanya ingin memperbanyak bekal menghadap Allah, bahwa kematian begitu dekat, bahwa dunia ini, ya kita lihat yang dulu, kita melihat orang bukan main hebatnya di atas dunia ini. Hari ini kita pernah melihat jalanan kosong, hampa. Kita melihat orang menutup wajah. Kita melihat orang begitu rajinnya cuci tangan. Kita melihat orang begitu takutnya dengan protokol kesehatan. Jadi saya pikir banyak positifnya, terlepas dari negatifnya, PHK di mana-mana. Tapi insya Allah di balik itu semua, kata Allah, asa anta kerahu syai'an. Boleh jadi kamu benci sesuatu. Wa huwa khairul lakum, di balik kebencian itu ada kebaikan. Asa anta karahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Di balik kebencian, ketidaksukaan kamu itu kita cari hikmahnya, kata saya. Bagian jamaah ngomong, mohon maaf Pak Ustaz, hikmah sudah menikah. Ya, yang padahal yang kita maksud adalah kita ambil hikmah di balik peristiwa ini. Ini saya pikir banyaklah hikmah-hikmah, dan diantaranya adalah saya amat sangat berharap petang ini Bang Sandi memberikan jurus-jurus apa untuk masyarakat miskin, untuk masyarakat tertinggal, untuk saudara-saudara yang kita sedang kesusahan, bisa dibangkitkan lewat ekonomi. Karena kita tahu Bang Sandi gebrakannya di bidang ekonomi. Saya kira itu sebagai pengantar akhi Ustadz Febri. Naam, jazakallah khair Ustaz Sawad, Masya Allah.